Hai anak-anak, minggu ini kita akan merayakan Hari Ayah. Nah, kebetulan Lause juga seorang ayah. Yuk kita lihat serunya jadi seorang ayah. Nah, gimana? Seru nggak jadi papa? Anak-anak, gak gampang ya jadi seorang papa. Tapi Lause tahu, Tuhan tidak hanya memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada laki-laki. Tapi Tuhan juga menolong, menguatkan, dan memberikan keberanian kepada seorang laki-laki untuk dapat mengerjakan tugas yang besar ini. Dan Lause sangat terberkati oleh kisah Gideon yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 6-7. Mari kita sama-sama yuk belajar bagaimana Tuhan menyertai Gideon dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepadanya. Gideon sedang duduk memukul-mukul gandum. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan sudah membuang kami dan menyerahkan kami ke cengkeraman bangsa Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Bagaimana aku dapat menyelamatkan Israel? Aku hanyalah seorang anak petani miskin. Aku tidak dapat memimpin sebuah pasukan. Tapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Berikanlah kepadaku tanda. kemudian Gideon menyiapkan makanan di sebuah batu. Malaikat menyentuh makanan itu dengan tongkat dan keluar api dari batu itu dan membakar habis makanan itu. Gideon menjadi ketakutan setelah mengetahui bahwa Allah lah yang berbicara padanya. Malam itu Gideon berdoa minta tanda dari Allah. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan, maka berilah aku tanda. Apabila hanya di atas guntingan bulu ini ada embun, tetapi di seluruh tanah di situnya kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Keesokan harinya, tanah tetap kering, tetapi bulu domba begitu basah. Sampai Gideon dapat memeras banyak air dari bulu domba itu. Apakah Gideon sudah yakin Allah menginginkannya untuk memimpin umatnya? Ternyata belum. Malam itu dia meletakkan bulu domba itu lagi
dan minta Allah melakukan sebaliknya. Esoknya, tanah menjadi basah oleh embun dan bulu domba itu kering. Akhirnya Gideon yakin bahwa Allah ingin dia memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Aku percaya. Anak-anak, dari kisah Gideon, kita melihat tidak mudah ya menjadi seorang laki-laki yang harus selalu terlihat kuat. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk bisa taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebetulnya demikian juga loh dengan papa kalian. Masalah yang dihadapi oleh papa kalian mungkin berbeda dengan kisah Gideon dalam firman Tuhan hari ini. Tapi Lause yakin sih, kalau kesulitan atau masalah yang harus dihadapi oleh papa kamu nggak sedikit. Ada banyak kesulitan yang bisa ia ceritakan kepada keluarganya. Tapi mungkin juga ada banyak juga kesulitan yang nggak bisa dia ceritakan. Di firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 13 berbunyi, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Jadi di tengah segala ketakutan, mungkin kekhawatiran dan persoalan-persoalan yang papa hadapi, pasti papa terus percaya penuh kepada pimpinan Tuhan, sehingga papa bisa tetap kuat dalam menghadapi semua kesulitan. Mungkin saat ini papa sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Atau bisa juga keuangannya lagi kurang baik. Atau mungkin kesulitan-kesulitan yang lainnya. Tapi kita bersyukur Tuhan menguatkan papa sehingga papa tetap setia melindungi dan merawat keluarganya. Luar biasa kan papa kita? Dia adalah laki-laki yang tangguh. He is a super dad. Jadi, jika papa mendidik kita dengan disiplin, itu semua karena papa ingin dari sejak kecil sampai dewasa nanti, kalian menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh, dan juga yang berani untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kalian. Dan jika saat ini ada di antara anak-anak yang sudah tidak bersama dengan papa, selalu ingat ya, kita punya papa, yaitu Tuhan Yesus yang di surga, yang selalu sayang kepada kita. Kita juga bersyukur kalau kita mungkin ada om atau opa atau orang dewasa laki-laki yang membantu menggantikan sebagian peran papa di dalam keluarga. Anak-anak, mari kita saat ini bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memberikan papa yang terbaik. Kita juga bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada papa untuk menghadapi semua perjuangan hidup. Oh ya, kita juga bersyukur untuk kasih sayang papa kepada mama dan juga kepada anak-anaknya, termasuk kita. Di hari ayah ini, yuk katakan kepada papa, "Papa adalah seorang yang hebat, seorang yang tangguh, dan Tuhan menyertaimu selalu." Lalu jangan lupa untuk mendoakan papamu ya. Anak-anak, ada banyak cara juga untuk menyatakan kasihmu kepada papa. Bisa melalui pujian. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. Atau doa. Hayo, gaskan!